Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan melanjutkan modul Bayesian Network. Ini adalah video ketiga. Kita akan mempelajari bagaimana Bayesian Network dibentuk dari data. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses struktur dari Bayesian Network dikonstruksi oleh human expert dengan kondisi ideal, yaitu pakar dapat mengekspresikan pengetahuan yang dibutuhkan termasuk menentukan prior probability dan conditional probability. Secara umum, terdapat dua persoalan ketika Bayesian Network dikonstruksi oleh pakar. Yang pertama adalah persoalan umum dalam akuisisi pengetahuan, yaitu knowledge acquisition bottleneck, terutama untuk proses elisitasi. Biasanya proses elisitasi itu lambat dan pakar sulit untuk menjelaskan pengetahuan yang menjadi kepakarannya tersebut. Yang kedua adalah sangat sulit untuk mendapatkan estimasi peluang yang reliable. Secara ideal, peluang itu ditentukan oleh distribusi data, experience, atau asumsi dari pakar yang bersifat subjektif. Jadi sulit untuk menjelaskan apa bedanya peluang dari suatu variabel itu setengah atau 0,6. Kita sudah mempelajari bagaimana Bayesian Network dibangun langsung oleh pakar, baik struktur maupun nilai parameternya. Sekarang kita akan lihat jika strukturnya diberikan oleh pakar dan kita menghitung parameter atau peluang kondisionalnya dari data, karena biasanya human itu kalau memberikan struktur jauh lebih bagus, sedangkan berbasiskan data kita akan memberikan nilai yang lebih baik. Kasus yang kedua itu adalah mengkonstruksi struktur dan mengestimasi numerical parameternya, karena kedua-duanya tidak terdefinisi. Mari kita lihat kasus yang pertama, di mana struktur diberikan, kemudian kita akan mengestimasi parameter dengan menggunakan dataset. Di sini terdapat K instance, lalu setiap instansinya terdiri atas M variabel. Kita mulai dengan menghitung frekuensi dari variabel I yang bernilai true dan variabel I yang bernilai false. Ini I-nya itu adalah untuk setiap variabel dari 1 sampai dengan M. Begitu juga frekuensi dari co-occurrence pasangan variabel. Di sini misalkan variabel I bernilai true, variabel J bernilai true, dan variabel I bernilai true serta variabel J bernilai false. Setelah kita dapatkan frekuensi tersebut, kita akan mulai menghitung nilai dari peluang prior probability untuk variabel-variabel yang tanpa parent. Jadi kita tinggal menghitung jumlah atau frekuensi dari ketika VI yang merupakan variabel tanpa parent itu bernilai true dibagi dengan K. K ini adalah jumlah instance. Lalu kita lanjutkan dengan menghitung conditional probability dari setiap variabel VI yang memiliki parent VJ. Maka kita akan menghitung dua peluang, yaitu peluang VI given VJ dan peluang VI given not VJ. Artinya ya sama seperti tadi, kita menghitung dengan jumlah dari VI sama dengan true, VJ sama dengan true dibagi dengan VJ sama dengan true. Kemudian untuk yang peluang VI dibagi dengan negasi VJ itu adalah frekuensi dari VI sama dengan true, VJ sama dengan false dibagi dengan jumlah VJ sama dengan false. Nah, untuk menghindari VJ sama dengan true ataupun VJ sama dengan false sama dengan 0, maka kita menggunakan smoothing untuk menghindari peluang yang bernilai 0 ini. Untuk variabel VI yang tanpa parent, maka kita menambahkan semua variabelnya dengan 1, lalu pembaginya ditambahkan dengan 2. Di sini 2 karena merupakan binary variabel. Kalau misalnya suatu variabel memiliki banyak nilai, maka ini adalah jumlah nilai yang dimiliki.
Begitu juga untuk variabel dengan parent. Jadi setiap variabel, setiap frekuensinya ditambahkan dengan 1, tetapi untuk penyebutnya kita tambahkan dengan jumlah value dari variabel tersebut. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua, di mana belum ada strukturnya. Jadi kita akan membangun struktur terlebih dahulu. Kita menentukan set variabelnya. Tahapan yang kedua adalah menentukan ordering dari variabelnya, yaitu x1 sampai dengan xm. Lalu tahapan yang terakhir itu adalah melakukan loop dengan menambahkan satu persatu setiap variabel ditambahkan. Nah, saat menambahkan suatu variabel, lalu kita pilih set of parent dari variabel tersebut dengan memilihnya dari variabel sebelumnya berdasarkan urutan yang sudah ditentukan. Sekarang kita lihat contohnya, misalkan kita punya 5 variabel A, B, C, D, X. Kemudian sudah kita tentukan orderingnya, misalnya tetap sama atau kita acak. Nah, setelah kita mendapatkan ordering ini, kita tambahkan satu persatu. Untuk variabel pertama, kita tambahkan jelas belum ada variabel sebelumnya sehingga tidak ada parent. Kemudian kita tambahkan variabel yang kedua, add B, lalu kita harus menentukan, karena baru ada satu variabel sebelumnya, kita harus menentukan apakah A itu parent dari B. Kemudian kita tambahkan C, lalu kita tentukan parent dari C-nya apa. Begitu juga menambahkan D dan menambahkan X, kita tentukan parent dari setiap variabelnya. Nah, jika berdasarkan causal knowledge, artinya kita perlu melihat keterhubungan antar variabel tersebut secara semantik. Contoh yang sama kalau kita melakukannya, membentuk strukturnya menggunakan data. Jadi dengan cara yang sama, tetapi kita melihatnya dari data. Misalnya ketika menambahkan B setelah A ditambahkan, ini kita ingin mengetahui apakah A itu parent dari B. Kita lihat hubungan independensinya. Apakah peluang B given A itu sama dengan peluang B? Jika iya, maka independence, artinya A itu bukan parent dari B. Begitu juga ketika menambahkan C, kita cek yang mana yang bisa diidentifikasi independence-nya. Ini dilakukan untuk semua variabel. Jika kita menggunakan causal knowledge, tetapi untuk ordering variabel yang berbeda, misalkan di sini X-nya ini kan ceritanya kelasnya kan. Kemudian ada 4 variabel yang lain. Lalu kita tambahkan X, belum ada parent-nya. Lalu ketika kita menambahkan A, itu parent-nya adalah X. Menambahkan B, parent-nya adalah X. Menambahkan C dan D juga parent-nya adalah X. Maka terbentuk network yang ada di sebelah kanan. Pada network yang ada di sebelah kanan ini terlihat bahwa ketika jaringannya seperti ini, maka kita menghitung peluang X sebagai prior knowledge-nya, prior probability-nya, lalu kita menghitung masing-masing peluang dari A given X, peluang B given X, peluang C given X, dan peluang D given X. Nah, ini adalah struktur pada naive Bayes. Slide ini ingin menunjukkan ordering variabel itu mempengaruhi struktur. Jadi ketika kita menentukan ordering variabel, misalnya dari sini mulai dari Mary, lalu John calls, alarm, burglary, and earthquake. Ini urutannya seperti itu, akan berbeda ketika urutannya adalah misalnya Mary calls, John calls, earthquake, burglary, baru alarm. Ini akan menghasilkan dua network yang jauh berbeda. Sebagai penutup, ini adalah video terakhir tentang Bayesian Network. Jadi kita sudah mempelajari Bayesian Network mulai dari terminologinya, kita sudah mempelajari bagaimana menggunakannya untuk klasifikasi, dan kali ini kita mempelajari ketika Bayesian Network itu dikonstruksi langsung oleh human expert masih ada problem, sehingga kita masih harus belajar dari data. Kasus pertama itu strukturnya diberikan, lalu yang dilakukan adalah mengestimasi probabilities. Untuk kasus yang kedua, kita mengkonstruksi strukturnya juga, kemudian
dengan menggunakan causal knowledge atau menggunakan data. Lalu kita selanjutnya seperti kasus 1 mengestimasi peluangnya.